Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sakinah Hidayat. Di sini saya ditemani Hafiz Muhammad Ahsan dan Muhammad Fahri Aliansyah akan mempresentasikan progres kami untuk aplikasi pengembangan sistem pengembangan deteksi kemiripan dan deteksi suku pada wajah. Aplikasi ini akan kami beri nama Wajahku. Untuk agenda sendiri ada beberapa yang akan kami sampaikan, yaitu pengumpulan dataset, processing dataset, deteksi wajah, kemiripan serta suku, arsitektur sistem, demo aplikasi, dan terakhir ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, pengumpulan dataset. Dataset yang digunakan adalah kumpulan citra yang kami kumpulkan secara mandiri untuk kepentingan pelatihan model yang akan kami kembangkan pada sistem. Data yang kami kumpulkan sudah mengikuti ketentuan yang diberikan, dengan mempertimbangkan keragaman suku dan distribusi yang seimbang. Untuk sumber datanya sendiri, kami memiliki dua cara, yaitu meminta langsung dan memberikan GIFORM, tentunya dengan kesepakatan subjek yang diminta. Kemudian variasi data, tidak ada ketentuan secara khusus. Untuk jumlah datanya sendiri, kita terdiri dari 6 suku. Masing-masing suku memiliki total 5 individu dan masing-masing individu minimal memiliki 4 citra. Total citra yang terkumpul adalah sebanyak 130 data. Untuk strukturnya sendiri, kami simpan pada folder dataset, kemudian suku, nama, dan image 1 untuk data mentah, dan image 1 crop untuk data yang sudah dipotong menggunakan algoritma deteksi wajah. Selanjutnya ada preprocessing data. Dataset citra yang masih berupa data mentah baru melalui tahap preprocessing sebelum digunakan dalam proses pelatihan model. Terdapat 3 tahapan utama dalam proses ini. Yang pertama, deteksi dan pemotongan wajah. Citra mentah akan diproses dengan mendeteksi dan memotong bagian wajah dari gambar secara otomatis menggunakan algoritma deteksi wajah yang nanti akan disampaikan. Kemudian setelah itu akan dilakukan pembagian dataset, yaitu membagi citra ke dalam 3 subset, kepada train 60%, validation 20%, dan test 20%, atau 3-1-1 untuk setiap sukunya. Pembagian ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kategori suku tetap terdistribusi merata di masing-masing subset. Kenapa kita tidak memakai 70-15-15? Karena nanti ketika dibagi datasetnya, akan ada suku yang tidak masuk ke bagian validation ataupun ke bagian testing. Yang terakhir, ada proses argumentasi. Argumentasi ini dilakukan untuk memperbanyak data yang terdapat pada subset lain. Argumentasi ini dilakukan dengan cara melatasi, kemudian five horizontal, penambahan Gaussian blur, dan penambahan penerangan atau menggelapkan citra. Selanjutnya ada algoritma deteksi wajah. Di sini kami sudah mencoba 2, yaitu MTCNN dan HiCascade. Untuk perbedaan algoritma ini bisa dilihat. Untuk perbedaan utamanya yang kami rasakan bahwa MTCNN itu lebih baik dalam kebutuhan pemotongan wajah karena dapat mengambil dari profil, sementara HiCascade dalam beberapa citra tidak dapat mengenali wajah jika dalam profil. Selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh Fahri. Selanjutnya adalah deteksi kemiripan wajah. Jadi di sini kami memilih untuk menggunakan Siamese Network dibandingkan FaceNet atau ArcFace karena algoritma Siamese Network ini berada di urutan paling atas di Classroom. Cara kerja Siamese Network ini dengan membandingkan pasangan gambar untuk belajar membedakan apakah dua wajah itu berasal dari orang yang sama atau tidak. Terus menggunakan triplet loss agar jarak antar embedding anchor dan positif atau wajah orang yang sama menjadi sekecil mungkin. Sedangkan jarak antara anchor dan negatif atau wajah orang berbeda itu menjadi sejauh mungkin. Di sini terdapat tabel perbandingan antara Euclidean dan ResNet 18 dengan Euclidean ResNet 50 dan juga Cosin ResNet 50. Jadi
apa dari tabel ini tuh bisa disimpulkan bahwa Euclidean sama ResNet 50 itu menunjukkan VAR yang lebih rendah dari yang lain, meskipun harus mengorbankan sedikit akurasi secara keseluruhan. Next. Di sini ada visualisasi TSNE. Jadi di sini tuh menunjukkan distribusi phase embedding dari berbagai individu berdasarkan nama label masing-masing. Setiap warna dan label mempresentasikan satu identitas, dan titik-titik yang berdekatan itu menunjukkan kemiripan fitur wajah yang tinggi. Next. Selanjutnya ada deteksi suku atau etnis. Untuk implementasi sistem deteksi suku atau etnis ini, kami menggunakan algoritma CNN dengan transfer learning. Bisa dilihat berdasarkan evaluasi model deteksi suku menggunakan arsitektur ResNet 50, terdapat beberapa temuan. Pertama, dari hasil classification report, performa keseluruhan model masih rendah. Macro average F1 score hanya sebesar 0,52 dan weighted average F1 score sebesar 0,54. Akurasi model juga hanya mencapai 62%, yang berarti model hanya mampu memprediksi benar sekitar 6 dari 10 gambar pada data uji. Beberapa kelas bahkan mempunyai performa yang sangat buruk seperti Batak dan Palembang, di mana ketiganya memiliki F1 score 0. Next. Dari confusion matrix juga bisa dilihat gambar-gambar dari suku Batak dan Palembang semuanya diprediksi sebagai kelas lain. Jika dihitung dari matriksnya, jumlah total prediksi yang benar hanya 16 dari 26 gambar, atau sekitar 62%. Selanjutnya ada arsitektur sistem yang terdiri dari aplikasi itu berdiri komponen utama sistem, data berisi metadata citra setelah di-split dan hasil augmentasi citra, result untuk menyimpan hasil evaluasi model, dataset berisi citra mentah yang telah dikumpulkan beserta metadatanya, model berisi file model untuk deteksi kemiripan dan suku, scripts pendukung yang dijalankan di belakang layar, terus aplikasi berbasis Streamlit, dan kumpulan dependensi pada Python. Next. Berikutnya ada demo aplikasi. Next. Selanjutnya ada demonstrasi fitur deteksi kemiripan wajah. Jadi di sini ada dua input. Yang pertama menggunakan upload foto. Yang kedua adalah menggunakan webcam dan upload satu foto. Jadi di sini misalnya menggunakan foto ini, lalu kedua itu menggunakan foto ini. Saat dibandingkan wajahnya itu akan memunculkan skor kemiripan, lalu jarak Euclideannya berapa, lalu thresholdnya berapa, dan kesimpulan wajahnya itu mirip atau tidak. Dari kedua gambar ini itu dapat disimpulkan bahwa wajah dari kedua gambar ini itu wajahnya tidak mirip. Selanjutnya ada menggunakan webcam. Jadi saya bisa langsung menggunakan webcam dari laptop dan juga upload satu gambar. Dan bisa dibandingkan wajah juga memunculkan kesimpulan bahwa tidak mirip. Namun di fitur ini terdapat kekurangan bahwa misalnya orang yang sama dengan foto yang berbeda itu memunculkan kesimpulan bahwa wajahnya itu tidak mirip. Begitupun juga webcam. Jadi salah satu cara memunculkan kesimpulan bahwa wajahnya mirip atau tidak itu menggunakan foto yang sama. Jadi ini fotonya ini sama persis, jadi saat dibandingkan wajahnya itu akan memunculkan wajahnya tuh mirip. Berikut adalah demonstrasi dari fitur deteksi suku. Untuk algoritma yang dipakai, saya menggunakan CNN dengan transfer learning, di mana untuk melatih modelnya, saya menggunakan model FitTrain yaitu ResNet 50. Nah, di sini saya akan memakai contoh orang yang memiliki suku Sunda. Bisa dilihat setelah diupload, uh, bisa diprediksi bahwa sukunya itu Sunda dengan confidence itu 0,81.
Dan bisa dilihat juga distribusi dari confidence score-nya, di mana Sunda memiliki nilai yang lebih tinggi. Selanjutnya, untuk saran atau rekomendasi dari kami, dalam sistem pengembangan deteksi kemiripan wajah dan deteksi suku ini, pertama, menggunakan algoritma deteksi kemiripan yang sudah memiliki dataset seperti FaceNet dibandingkan Yamassu Network. Kedua, memperbanyak dataset untuk tiap suku untuk dapat mengekstrak fitur wajah dengan lebih baik. Dan terakhir, memperbagus antar muka pengguna yang dikembangkan, serta menambah fitur deteksi secara langsung dari kamera tanpa perlu upload atau menekan tombol. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.